the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Okay, Mr. Ali, good morning. Morning, brother. How are you today in the weekend? Yeah, I'm very well. I just doing a little activities at home, cleaning my room, cleaning bathroom, and cleaning everything. Ya, jadi membersihkan kamar mandi, membersihkan kamar karena saya punya banyak kamar. Ya, Oke, Mr. Ali. ya. Tema pada konten kali ini apa ya, Mr. Ali ya? Saya barusan memang kalau coffee morning saya lagi nyeruput kafe gitu, saya mesti ngambil literasi ya, bisa dari majalah, bisa dari buku, bisa dari apa namanya Facebook kayak gitu-gitu, karena saya kan harus mengembangkan broad minded ya, pola pikir. Oke, Ya, Mr. saya Ali. nggak boleh berhenti belajar, berkarya, dan terus berkarya. Oke, Mr. Ali. Tema yang diangkat oleh Mr. Ali apa nggih, Pak Ali? Ini inspirasinya yang saya dapatkan dari majalah Garuda. Oke, Mr. Ya, Ali. Garuda ini, majalah ini saya selalu dapatkan ketika saya jadi passenger ya. Jadi ketika terbang mesti dapat majalah yang bisa dibawa, bisa tidak. Yang ada di seat ya, di tempat duduk kayak gitu, di depannya kan ada ini saku gitu kan. Oke, Mr. Bisa Ali. ngambil. Bisa dijelaskan, Pak Ali, isinya apa yang Pak Ali temukan? Isinya, ya. Inspirasi. Di sini judulnya leptospirosis atau demam banjir yang mematikan. Ya, ternyata ada demam banjir yang mematikan. Akan saya bacakan. Kemunculan leptospirosis atau yang kemudian dikenal sebagai demam banjir bukanlah hal yang baru. Tiap kali banjir datang, kemungkinan munculnya leptospirosis tentunya akan lebih tinggi. Demam banjir yang mematikan ini disebabkan banyaknya tikus yang mati, yang terbawa oleh arus banjir. Terutama tikus yang mati itu karena urin hewani ini ya. Jadi urinnya tikus itu yang mengakibatkan leptospirosis dan mengandung bakteri leptospirosis. Ya, jadi bakteri itu yang mematikan. Oke, leptospirosis merupakan infeksi yang disebabkan bakteri Leptospira interrogans, sebuah mikroorganisme berbentuk spiral. Penyakit menular ini sangat jarang terjadi di beberapa negara. Leptospirosis dikenal dengan nama demam iteromorhagik, demam lumpur, penyakit Strugat atau demam kanikola. Ya, jadi demam kanikola yang disebabkan oleh tikus. Bakteri Leptospira bisa terdapat di genangan air saat iklim panas dan terkontaminasi oleh urin binatang. Tahu kan binatangnya apa? Tikus, Mr. Ali. Tikus ya, bahasa Inggrisnya mouse. Ancaman leptospira juga berlaku bagi mereka yang gemar beraktivitas di danau ataupun sungai, apalagi sungai yang menggenang dan airnya kurang lancar ya. Untuk menghindari penyakit ini, sebaiknya jauhi tempat di mana air telah menggenang terlalu lama. Jika berada dalam situasi yang tak terelakkan, untuk mencegahnya maka mengkonsumsi antibiotik doxycycline sebagai pencegah infeksi bakteri. Bakteri leptospirosis dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit yang terluka atau minum air yang telah terkontaminasi.
Orang yang terinfeksi leptospirosis akan terkena demam, sakit kepala, kedinginan, mual, dan muntah-muntah, radang mata, dan nyeri otot. Kondisi ini biasanya diikuti dengan mata memerah yang kelamaan menjadi kuning. Demikian juga pada kulit. Karena itu, masyarakat awam sering menyangkanya sebagai penyakit kuning atau sakit kuning. Gejala ini bisa terlihat 10 hari setelah infeksi terjadi. Pada tahap parah, orang itu bisa mengalami kerusakan liver, gagal ginjal, dan pendarahan internal. Ini disebabkan oleh komplikasi yang terjadi pada tubuh sehubungan dengan kerusakan organ dan jika dibiarkan terus dapat mengakibatkan kematian. Bagian tubuh yang diserang adalah hati, otak, dan ginjal. Berat banget ya, leptospirosis. Untuk mendiagnosa penyakit ini diperlukan tes darah khusus. Penderita demam banjir ini biasanya memiliki kandungan sel darah putih kurang dari 10.000 dan terjadi peningkatan kreatin sebanyak 50%. Sekitar 40% dari penderita leptospirosis mengalami kesulitan untuk menghasilkan enzim liver. Untuk memastikan bakteri leptospira bisa dilihat melalui mikroskop. Meski bakteri ini juga terdapat pada hewan ternak seperti ayam, sapi, dan kambing, hewan-hewan yang dipelihara dalam rumah pun memiliki resiko yang sama bila tidak dirawat secara higienis dan divaksinasi. Tetapi di Indonesia perkembangan bakteri ini mayoritas terjadi dalam tubuh tikus. Sehingga ketika banjir menyerang, bakteri yang berada dalam tubuh tikus-tikus yang mati tersebut dapat menjadi momok yang akan selalu menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Penyakit ini jelas tidak bisa dianggap remeh. Nicaragua, Nigeria, dan India adalah salah 3 negara, atau bukan salah satu tapi salah 3 negara yang dimana terserang penyakit ini. Dan pernah terjadi 2.000 orang terdampak penyakit ini dan menewaskan 113 orang di tahun 95 dan juga tahun 2010. Ya, cegahlah demam banjir ini dengan selalu menjaga lingkungan yang tetap bersih dan higienis. Tetap pada kondisi yang sehat dan selalu rapi dan bersih juga higienis. Thank you very much about leptospirosis, penyakit yang diakibatkan oleh urin tikus. See you next time with the same time and same channel.